Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yosi Gusini, mahasiswa UT Bandung, Pokjar Ciamis, dengan NIM 857532424. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktekkan pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan makhluk hidup untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Praktikum IPA SD. Praktikum kali ini adalah berjudul Pertumbuhan, Perkembangan, dan Perkembangbiakan Makhluk Hidup dengan fokus pada pengamatan pertumbuhan dan perkecambahan biji kacang hijau. Tujuan dari percobaan ini adalah untuk mengamati proses perkecambahan serta mengetahui tahapan pertumbuhan awal tanaman kacang hijau. Dalam pelaksanaannya, alat dan bahan yang digunakan meliputi 6 biji kacang hijau, 2 gelas plastik bekas air mineral, kertas saring atau tisu secukupnya, kertas label, serta 1 buah gunting. Gelas plastik digunakan sebagai wadah percobaan, sedangkan kertas saring berfungsi menjaga kelembaban agar mendukung proses perkecambahan. Langkah awal yang dilakukan adalah menyiapkan gelas plastik yang telah dibersihkan, kemudian memasukkan kertas saring ke dalam gelas plastik hingga menempel pada dinding bagian dalam. Biji kacang hijau yang telah direndam sebelumnya kemudian ditempatkan di dalam gelas plastik dan diberi sedikit air agar kertas saring tetap lembab. Selanjutnya, gelas plastik diberi label untuk memudahkan pengamatan. Percobaan dilakukan dengan menyimpan gelas plastik di tempat terang tetapi tidak terkena sinar matahari langsung. Pengamatan dilakukan setiap hari untuk melihat perubahan yang mulai terjadi, mulai dari munculnya akar, pertumbuhan batang, hingga terbentuknya daun. Melalui praktikum ini dapat diamati secara langsung proses pertumbuhan dan perkembangan tanaman sejak tahap awal, sehingga memberikan pemahaman yang lebih konkret mengenai konsep perkecambahan pada tumbuhan. Berdasarkan hasil pengamatan selama 7 hari, proses perkecambahan biji kacang hijau berlangsung secara bertahap dan menunjukkan adanya pertumbuhan serta perkembangan yang jelas pada setiap harinya. Pada hari ke-1, biji kacang hijau mulai mengalami proses imbibisi, yaitu penyerapan air dari lingkungan. Biji nampak membengkak dan kulit biji mulai melunak, namun belum terlihat adanya pertumbuhan akar maupun batang. Pada tahap ini, aktivitas metabolisme di dalam biji mulai aktif sebagai persiapan untuk proses pertumbuhan selanjutnya. Memasuki hari kedua, mulai terlihat tanda awal perkecambahan dengan munculnya radikula atau akar pertama, sepanjang kurang lebih 2-3 mm. Akar ini berfungsi sebagai organ pertama yang akan menyerap air dan zat hara. Sementara itu, batang belum nampak karena pertumbuhan masih berfokus pada perkembangan akar. Pada hari ketiga, akar mengalami pertambahan panjang dan nampak lebih jelas dibandingkan hari sebelumnya. Selain itu, mulai terlihat bakal batang meskipun ukurannya masih sangat kecil. Hal ini menunjukkan bahwa embrio dalam biji mulai berkembang lebih lanjut dan diferensiasi sel mulai terjadi. Pada hari keempat, pertumbuhan berlangsung lebih cepat. Akar memanjang sekitar 10-15 mm dan batang mulai memanjang sekitar 5 mm. Kotiledon mulai terangkat ke atas permukaan akibat pertumbuhan hipokotil yang menandakan bahwa kacang hijau mengalami perkecambahan tipe epigeal. Pada hari kelima, akar semakin panjang hingga sekitar 20 mm dan batang mencapai kurang lebih 10 mm. Pada tahap ini mulai terlihat munculnya daun kecil atau plumula yang menjadi awal dari perkembangan organ fotosintesis. Tanaman mulai menunjukkan perubahan dari sekedar pertumbuhan menuju perkembangan. Pada hari ke-6, pertumbuhan tanaman semakin pesat. Akar mencapai panjang sekitar 25 mm dan batang sekitar 15 mm. Daun mulai berkembang lebih jelas dan mulai membuka, sehingga tanaman mulai mampu melakukan fotosintesis secara sederhana sebagai sumber energi tambahan selain cadangan makanan dalam biji.
Pada hari ketujuh, tanaman kecil telah terbentuk dengan akar mencapai sekitar 30 mm dan batang sekitar 20 mm. Daun telah membuka dengan baik dan tampak lebih hijau, menunjukkan bahwa proses fotosintesis mulai berlangsung optimal. Pada tahap ini, tanaman sudah tidak lagi sepenuhnya bergantung pada cadangan makanan dalam biji, melainkan mulai mandiri dalam memperoleh energi. Pada praktikum selanjutnya adalah pertumbuhan, perkembangan, dan perkembangbiakan pada lalat buah. Tujuan praktikum tersebut adalah yang pertama mengamati tahapan pertumbuhan dan perkembangan lalat buah. Yang kedua, mendeskripsikan perubahan bentuk pada setiap fase kehidupan lalat buah. Berdasarkan hasil pengamatan yang dilakukan setiap pagi selama 8 hari, lalat buah menunjukkan proses pertumbuhan dan perkembangan melalui tahapan metamorfosis sempurna. Pada hari pertama, lalat buah mulai masuk ke dalam botol dan hinggap pada medium yang telah disediakan. Lalat tampak beradaptasi dengan lingkungan barunya dan aktif bergerak di sekitaran permukaan medium sebagai sumber makanan. Memasuki hari kedua, lalat buah masih terlihat aktif dan mulai melakukan proses reproduksi dengan bertelur pada permukaan medium. Meskipun telur belum dapat diamati secara jelas karena ukurannya masih kecil, aktivitas lalat yang sering hinggap di medium menunjukkan adanya proses tersebut. Pada hari ketiga, telur yang telah diletakkan mulai menetas menjadi larva kecil atau belatung. Larva terlihat bergerak aktif dan mulai memanfaatkan medium sebagai sumber nutrisi, yang menandai awal fase pertumbuhan. Pada hari keempat, larva mengalami pertumbuhan yang cukup pesat. Ukurannya bertumbuh besar dan aktivitasnya meningkat, terutama dalam mengkonsumsi medium yang tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa fase larva merupakan fase pertumbuhan utama. Pada hari kelima, larva semakin membesar dan sebagian mulai menunjukkan penurunan aktivitas. Kondisi ini menandakan bahwa larva mulai memasuki tahap transisi menuju fase pupa, yaitu tahap perkembangan lebih lanjut. Pada hari ke-6 terbentuk pupa atau kepompong yang umumnya menempel pada dinding botol atau bagian yang lebih kering. Pada fase ini, aktivitas organisme tampak berhenti karena terjadi proses perubahan struktur tubuh di dalam pupa. Pada hari ke-7, pupa mulai mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap. Hal ini tanda bahwa proses perkembangan menuju lalat dewasa sedang berlangsung di dalam kepompong. Pada hari ke-8, lalat dewasa atau imago mulai keluar dari pupa. Lalat yang baru keluar nampak belum sepenuhnya sempurna, namun setelah beberapa waktu akan berkembang menjadi aktif dan mampu terbang. Tahap ini menandai selesainya satu siklus hidup lalat buah.